Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, anjaza wa'adah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Fasubhanallah, la ilma lana illa ma 'allamana, innahu huwal alimul hakim. Tsumma ma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah kepada kita semua, kita bisa kembali bersilaturahim, bermuwajahah setelah 2 kali Sabtu pertemuan kita tidak ada kegiatan pengajian ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan coba melihat tafsir surat Al-Ahzab ayat 72. Temanya ini tentang apa yang terjadi belakangan ini, musibah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Bagaimana kita memandangnya dari sisi kita sebagai manusia yang memikul amanah dalam kehidupan ini sebagai khalifah. Kita akan melihat keterangan-keterangan dari Al-Quran tentang hal ini. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengemukakan, memberikan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Namun mereka semua, langit, bumi dan gunung, menolak untuk memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha. Mereka merasa keberatan untuk memikul amanah ini. Wa hamalahal insan. Lalu akhirnya amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang kebanyakannya berbuat zalim dan kebanyakan lainnya bersikap jahil. Para jemaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan satu pendapat dari Imam Al-Aufi, dikatakan an Ibni Abbas. Riwayat dari Imam Aufi ini disampaikan dari keterangan Ibnu Abbas, yaitu sahabat Nabi sekaligus sepupu beliau, Abdullah bin Abbas. Yakni bil amanah, makna amanah itu kata beliau adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Wa aradaha alaihim qabla an ya'ridaha ala Adam. Pada mulanya amanah ketaatan ini dilimpahkan Allah kepada ketiga makhluk yang disebutkan tadi, langit, bumi dan gunung-gunung. Sebelum Allah limpahkan amanah ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Falam yuti'
falam yutiqnaha, namun kesemuanya langit, bumi dan gunung tersebut tidak mampu untuk memikulnya. Faqala li Adam, maka kemudian Allah berkata kepada Adam, inni qad aradtul amanata ala samawati wal ard wal jibal, sesungguhnya aku, kata Allah, telah melimpahkan amanah ini, yakni amanah agama ini, agama menjalankan petunjuk Allah ini, agama ketaatan kepada Allah ini, aku limpahkan pada mulanya kepada langit, bumi dan gunung. Falam yutiqnaha, mereka semua tidak sanggup memikulnya. Fahal anta akhidun bima fiha, apakah engkau wahai Adam mau mengambil amanah ini, sanggup mengambil amanah ini? Qala, lalu Adam menjawab, ya Rabb, wa ma fiha, ya Allah, apa yang ada di dalam amanah itu? Qala, Allah berfirman, in ahsanta juzita, kalau engkau berbuat baik maka engkau akan dibalasi, diberi ganjaran dengan ganjaran kebaikan, dengan pahala, dengan rahmat, dengan ridha Allah. Wa in asa'ta uqibta, tapi kalau engkau berbuat sebaliknya, berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat zalim, maka engkau akan diazab, akan dihukum. Qala fa akhadhaha Adam fatahammalaha, maka akhirnya Nabi Adam mengambil amanah tersebut dan memikulnya. Walidzalika qauluhu wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula, maka akhirnya amanah itu diambil, dipikul oleh manusia itu, maksudnya Nabi Adam, ya. Dan Nabi Adam adalah bapak moyang atau nenek moyang kita semua. Akhirnya dipikul amanah itu oleh manusia, dan sesungguhnya manusia kebanyakannya berbuat zalim dan bersikap jahil. Ini, keterangan ini jangan dilihat sebagai sebuah amanah ini satu hal yang sifatnya seperti sebuah benda berat besar. Ini adalah kiasan, kiasan untuk menggambarkan kepada kita bahwa sekuat langit dan bumi, sekuat gunung, itu tidak mampu memikul amanah ini sebenarnya. Amanah untuk menjadi sosok makhluk Allah yang mengemban tugas menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, menjadi manusia atau menjadi makhluk yang menerjemahkan maunya Allah dalam kehidupan ini. Jadi ini dianggap oleh ketiga makhluk tadi ini bukan amanah yang ringan, yang kecil, makanya mereka menolak. Tapi Nabi Adam setelah dijelaskan oleh Allah, maksudnya adalah ketaatan. Engkau berbuat baik, engkau akan diberikan balasan yang baik. Engkau berbuat jelek atau jahat, engkau akan dihukum dengan perbuatan jahat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka hakikatnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat buruk, maka akibat perbuatan buruknya pun itu akan kenanya kepada engkau sendiri. Nah, dalam konteks ini kita lihat, ya. Pertama, sebelum kita bahas ayat ini lebih lanjut, satu hal yang harus kita yakini dalam konteks musibah yang terjadi ini, ya. Kita harus yakini sebagai orang beriman apa yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 11. Surat yang ke-64 ayat 11 berbunyi,
Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali terjadinya atas izin Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, ya, termasuk yang telah lalu-lalu dan yang akan datang sekarang ini pun, kecuali adalah atas izin Allah. Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan paus, tidak mati. Kejadian itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu api biasanya membakar, tapi beliau diletakkan di tengah api yang dinyalakan, diikat di tengah-tengahnya, tapi beliau tidak terbakar karena Allah tidak mengizinkan terbakarnya Nabi Ibrahim waktu itu. Lautan yang luas itu umumnya kalau orang ada di dalamnya dia akan tenggelam, tapi karena Allah tidak mengizinkan terjadinya, Nabi Musa alaihissalam tidak tenggelam, dan Firaun Allah izinkan tenggelam. Jadi ini yang harus diyakini dulu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi dalam kehidupan kita ini kecuali adalah atas izin Allah. Orang zalim berhasil berbuat zalim, ya, seolah-olah mengalahkan terus kita umat Islam, itu tidak terjadi kecuali karena Allah mengizinkan itu terjadi. Kemenangan umat Islam pun misalnya yang kita harapkan seperti yang sudah-sudah di zaman Nabi kita, ya, jatuhnya Romawi, jatuhnya Parsi, Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Palestina, ya. Itu adalah kejadian yang juga terjadi atas izin Allah. Makanya bunyi kalimat berikutnya adalah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang meyakini hal ini, kita percaya, mengimani bahwa tidak terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah, maka Allah akan membimbing orang ini, hatinya, supaya tetap terus bertambah imannya, bertambah ketaatannya. Jadi kalau kita tambah yakin, ya, musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu semua tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Meskipun dengan segala macam sebab yang kita analisa, hutan yang ditebang ini semua, itu semua dan sebagainya, tetap tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah yang lebih tahu pantas terjadinya atau tidak sesuatu itu, Dia yang tahu. Adapun akibatnya nanti buat kita soal yang lain. Yang kedua, ayat surat At-Taubah ayat 51. Kejadian ini waktu Nabi mau menghadapi perang. Dan perang itu bisa terjadi dua hal, ya. Taqtulun au tuqtalun. Qutila au taqtul. Kalian atau umat ini membunuh, memerangi, atau orang-orang kafir yang membunuh kita. Jadi membunuh atau dibunuh. Nah, itu ya kalau dalam perang. Maka untuk menyemangati umat Islam waktu itu, beliau maksudnya bukan beliau, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada Nabi, dan Nabi meyakinkan ini kepada kaumnya atau umatnya dengan kata-kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lan yusibana illa ma kataballahu lana." Sekali-kali tidak akan tertimpa kita musibah ini, mengalami kekalahan, mengalami kejatuhan dan lain-lain, kecuali memang apa yang telah Allah tetapkan itu terjadi.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena dialah Allah pelindung kita semua dan kepadanya lah kita bertawakal. Namun karena ada ayat lain, ini ayat tentang itu kepastian tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Ya. Ada ayat lain yang mengatakan di surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi menimpa kalian, ya, kata Allah, melainkan itu terjadi karena sebab perbuatan tanganmu sendiri, dan itu pun masih Allah maafkan kebanyakannya. Di musibah itu terjadi karena perbuatan dosa, perbuatan salah yang kita perbuat, maka Allah jadikan musibah menimpa seseorang, menimpa kita semua, ya. Dan itu pun masih Allah maafkan sebagian besar lainnya. Belum dihukum semua. Jadi kalau kita ingat masa lalu kita punya kesalahan dan dosa, lalu kita jadi sakit, kita jadi susah, kita jadi menderita, jadi dapat musibah, maka itu sebetulnya memang karena perbuatanmu di masa lalu yang berbuat dosa dan salah itu. Itu pun masih Allah maafkan sebagian besarnya, belum semuanya. Kalau semuanya dihukum, kita mungkin tidak akan sanggup menahan musibah yang terjadi. Kemudian ayat yang terkenal yang sering dibaca banyak oleh para khatib, surat Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang demikian ini Allah jadikan terjadi karena agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi orang yang berbuat jahat itu sadar dan bisa kembali kepada jalan yang benar. Jadi musibah itu ada yang bersifat ujian, ada yang bersifat ujian dan cobaan, ada yang bersifat bagi orang yang mengalaminya itu adalah teguran, ada yang bersifat azab dari Allah. Ya. Yang bersifat ujian atau cobaan karena didasari oleh keterangan hadis yang mengatakan idza aradallahu biqaumin idza aradallahu al-abda bi khairin, ya, ajjala lahul uqubah. Kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan pada seseorang, maka orang itu Allah segerakan hukumannya, sehingga dia tidak ada lagi hukuman nanti baginya di akhirat. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridha dengan keputusan Allah menghukum dia saat itu, baginya adalah keridhaan Allah. Siapa yang membencinya, baginya kebencian dari Allah. Di hadis yang sama, hampir sama nadanya, berbunyi idza habballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seseorang, orang itu Allah uji. Orang itu Allah kasih cobaan. Karena itu bersifat untuk meninggikan derajatnya, menaikkan kedudukannya di sisi Allah. Itu begitu. Jadi itu yang pertama. Itu adalah ujian. Jadi orang yang mengalami musibah gak semuanya sama. Sebagian orang sifatnya seperti itu. Sebagian lain sifatnya adalah teguran. Dia azab, tapi azab yang bersifat rahmat. Ya. Azab Allah yang bersifat rahmat maksudnya adalah musibah itu menjadi rahmat bagi orang itu karena dengan adanya musibah dia kayak ditegur, kayak diingatkan. Lalu kalau dia istighfar, dia sadar, dia memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas kesalahannya. Nah itu jadi ditegur ingat,
Ya kayak kita salah dihukum. Yang ketiga itu terjadi karena sebab azab Allah. Ya. Jadi musibah itu memang azab. Allah tidak menghukum orang yang dimaksud. Karena kesalahannya yang luar biasa, Allah hukum dia. Sampai dia merasakan azab itu seperti azab kaum Ad, kaum Tsamud, ya Fir'aun. Itu azab buat mereka. Nah, kalau azab buat umat Nabi kita Muhammad SAW ini sudah Allah katakan ditundanya sampai nanti hari kiamat. Jadi nggak ada akan terjadi azab kepada umat ini Allah balikkan seperti kaum Tsamud, kaum Ad, itu nggak akan terjadi. Dia sifatnya individu, sifatnya kelompok, sifatnya satu kaum, satu area, ya. Dan itu pun punya maksud dan tujuan yang baik juga, ya. Karena dikatakan dalam hadis itu begini, ya. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang akan diperoleh oleh seseorang ma'a idhamil bala, bersama dengan seberapa besar azab atau seberapa besar ujian yang ia terima. Wa anna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai suatu kaum, kaum itu diujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha maka Allah ridha. Siapa yang membenci keputusan Allah, Allah juga akan membencinya. Hadis lain, ini yang tadi bersifat membersihkan kesalahan dan dosa, itu dikatakan begini, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, tertimpa suatu penyakit, tertimpa sesuatu kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya sedikit itu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Orang itu. Ini tambahan hadisnya, ya. Kemudian ma yazalul bala'a bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atan. Cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin, baik laki ataupun perempuan, baik itu menimpa pada dirinya maupun menimpa pada orang yang dicintainya, pada anaknya, pada hartanya, pada keluarganya. Maka tidak terjadi musibah itu, ya, sampai akhirnya ia akan bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Jadi ada orang yang dihabiskan oleh Allah kesalahan dan dosanya di dunia dengan azab yang ia terima, ya, dengan ujian yang dia terima sampai habis dosanya. Itu yang biasanya ya sakitnya jadi lama, penderitaannya jadi berkepanjangan, hidupnya jadi susah terus menerus dan sebagainya. Baik. Nah, dalam hubungan dengan apa yang saya ingin terangkan di surat ini maksudnya adalah karena dikatakan dalam ayat tadi bahwa kejadian musibah itu bisa terjadi karena sebab ulah tangan kita manusia, ya. Dan Allah maafkan sebahagiannya, maka kita harus mengingat bahwa dalam banyak ayat diterangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang posisi kita sebagai hambanya, ya, yang diterangkan pertama di surah Al-An'am ayat 165, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk mengujinya,
atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya Allah Tuhanmu sangat cepat untuk memberikan hukuman, dan sungguh Dia adalah zat yang juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak ayat yang menerangkan bahwa manusia adalah khalifah Allah. Jadi maksudnya di sini, kita ini sebetulnya manusia ini yang memegang amanah tadi itu adalah makhluk yang sudah Allah pilih dan bersedia dipilih itu, ya Nabi Adam yang menjawab bersedia dan sanggup, dan kita adalah anak keturunannya. Yang kalau soal keturunan ini kita jangan menyesali kalau jadi keturunan, karena begini dikatakan dalam ayat yang lain, ya. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Di surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 60. Dan kalaulah kami menghendaki, kami jadikan di antara kalian ini yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah malaikat-malaikat. Terus ini berganti generasi demi generasi, yang ada adalah munculnya malaikat dan dia yang hidup mengatur bumi ini. Kalau Allah menghendaki, itu yang terjadi. Itu yang berarti maksudnya Allah tidak menghendaki itu. Yang sudah dikehendaki kita ini manusia. Nah, jadi kita ini manusia sebetulnya adalah makhluk yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan ini sebagai makhluk yang dianggap yang paling sempurna untuk memikul tanggung jawab ini. Allah tahu dengan kadar penciptaan manusia sedemikian rupa, ya, dengan akalnya, ya, dengan hatinya. Allah tahu mereka akan sanggup menjadi makhluk yang akan bisa mengelola kehidupan ini, menjadikan fungsi-fungsi makhluk lain, fungsi hutan, fungsi pohon, fungsi air, fungsi udara, fungsi isi perut bumi ini, fungsi binatang-binatang, hewan, semuanya mereka bisa berfungsi maksimal sebagaimana seharusnya bila dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Binatang tidak akan menjadi binatang yang sempurna kalau tidak dikelola oleh manusia. Jadi apapun, termasuk, ya, apa yang Allah turunkan, semua karunia Allah ini, air, ya, air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, hutan termasuk semua, itu yang pandai dan bisa mengelolanya untuk menjadi manfaat yang besar bagi kehidupan ini adalah manusia. Jadi maksudnya kita ini manusia ini, sosok yang sudah Allah jadikan sebagai khalifah itu adalah sosok terpilih yang Allah berikan kepada kita manusia, itu yang memikul amanah ini semua. Tapi nah ini ada dua catatan. Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang sudah punya kemampuan besar seperti itu punya dua sudut ekstrim yang kalau tidak dikelolanya dengan baik dan dia tidak menjadi yang diantara itu, maka dia akan memunculkan juga akibat yang ekstrim. Artinya kata-kata dua ini, zaluman jahula, itu maksudnya adalah kalau zaluman dia sudah diberikan amanah kekuasaan, ya, tapi kemudian amanah kekuasaan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dia bertindak melampaui batas. Jadi seperti seorang, katakanlah dalam kehidupan rumah tangga, suami dengan istri, Allah berikan kewenangan suami jauh lebih besar. Diberikan mereka hak untuk menerima atau tidak ketika pertama kali hendak menikahi pasangannya. Makanya ijab qabul itu kepada bapak atau calon suami, bukan kepada istri. Dan bukan keduanya direstui, bukan. Tapi diserahkan amanah itu dari seorang bapak kepada seorang laki-laki. Akibatnya setelah itu yang berhak untuk bisa memisahkan pernikahan mereka berdua
itu adalah laki-laki. Istri tidak bisa mencerai suami. Yang bisa menceraikan itu hubungan rumah tangga suami. Suami bisa menceraikan istri dengan mengatakan saya ceraikan kamu, jatuh talak. Tapi kalau istri bilang saya ceraikan kamu, enggak ada pengaruhnya. Nah, tapi hak ini bisa bagi orang, ibaratnya dia diberikan perangkat, dikasih dia senjata, dikasih dia pisau, dikasih dia apapun lagi yang bisa menjadi alat buat dia untuk membuat dirinya bisa lebih melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan rumah tangganya, katakanlah begitu. Tapi bisa terjadi kata-kata zalim di sini dia gunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya. Dia malah menganiaya keluarganya, menzalimi, menelantarkan, ya, mencederai, menyiksa istrinya dan lain-lain. Nah, hal yang kedua, kalau tadi zaluman ini berlebihan. Nah, hal yang kedua ini yang juga kebanyakan manusia itu seperti itu adalah jahula. Jahula itu artinya orang ini mengerti sesuatu, ya, tapi dia tidak mau. Orang ini maksudnya dia maksudnya mengerti sesuatu, tapi sesuatu yang dia pahami adalah sesuatu yang keliru, yang salah. Karena kejahilannya, maka dia ketika diserahkan amanah, dia tentu karena dia nggak ngerti, akhirnya jadi kacau semuanya. Jadi dua sudut ekstrim ini ada pada diri manusia yang memegang amanah ini. Jadi melihatnya kalau ada kejadian seperti itu dalam pandangan Al-Quran, imma kalau tidak orang itu zalim, kalau tidak orang itu adalah orang yang bodoh. Kalau zalim itu dia tahu, dia mengamalkan apa yang dia tahu, tapi dia mengamalkan apa yang dia ketahui tidak sesuai dengan apa yang Allah minta. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat usyai fi ghairi mahalli. Itu artinya zalim. Nah, jadi istilahnya ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, yang kita lihat saudara-saudara kita mendapat musibah seperti itu. Kalau kita lihat dalam kacamata Al-Quran, itu dua. Kalau tidak zalim, jahil. Tengahnya ini yang Allah maksudkan, manusia mestinya begini, ini tengahnya mestinya. Jadinya dia khalifah, dia mengatur semuanya. Dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, manusia dengan akal sehat yang dia punya, dia tahu misalnya porsi alam ini sedemikian rupa, berapa yang boleh diambil, yang itu bisa kemudian tetap menjadikan manfaat lainnya tetap bisa tetap diperoleh. Ya. Katakanlah misalnya kita nanam sesuatu, apa yang kita tanam itu kita tahu ada yang kapan bisa diambil, ada yang kapan diambilnya lagi pada kesempatan berikutnya. Kalau diambil semua, bisa jadi hari itu kita kekenyangan, makan semua sampai enek di badan kita, nggak bisa termakan. Hari berikutnya kita akan kelaparan karena semuanya sudah diambil. Begitu berikutnya nggak ada lagi yang kita perlukan, karena kita masih perlu, kita kelaparan. Nah, manusia punya kecerdasan di situ sebetulnya. Tapi manusia yang dua tadi, yang zalim sama jahil, bisa tidak seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kacamata Al-Quran kita melihatnya, kalau Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena sebab ulah tangan manusia, maka ini maksud adalah tangan manusia zalim atau tangan manusia jahil. Jahil karena tidak tahu, ya. Jadi kalau ada pemimpin jahil, tidak tahu apa-apa, diserahkan amanah,
maka kehancuran yang terjadi. Bagaimana kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Kalau sebuah hal tugas diserahkan bukan kepada ahlinya di bidang itu, maka tunggulah kehancurannya. Dia akan hancur karena kejahilan orang itu, dia tidak bisa mengelolanya. Maka yang terjadi adalah kehancuran. Sebaliknya, karena orang ini cerdas, pinter, berilmu, sementara dia punya hati yang atau jiwa yang kotor, dia pikir orang nggak banyak tahu ini, dikelabui saja orang. Nah, itulah kezaliman yang dimaksud. Orang itu melampaui batas. Jadi kalau dalam kacamata Al-Quran sekali lagi, ya, ini dikatakan memang awalnya tugas untuk menjadi khalifah itu bukan tugas yang ringan. Tugas yang diibaratkan, ini ibarat saja, disimbolkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Mereka tidak sanggup memikulnya, tapi kemudian manusia merasa sanggup bisa memikulnya. Tapi yang terjadi adalah tidak semua manusia. Hanya manusia-manusia yang beriman, ya, manusia yang beramal saleh, manusia yang katakanlah mengikuti tuntunan-tuntunan yang sebagaimana Allah telah mengirimkan para rasul, para nabi kepada mereka untuk menjalankan amanah ini terus-menerus, generasi demi generasi. Itu yang bisa menyelamatkan kehidupan ini. Tapi kebanyakan manusia ketika di dua sudut ekstrim ini, ekstrim jahil, ekstrim zalim, maka kehancuran yang terjadi. Jadi menilainya yaitu perbuatan jahil atau perbuatan zalim. Tidak ada di tengah-tengahnya. Kalau perbuatan orang yang berakal, perbuatan orang yang menjalankan amanah, perbuatan orang yang sehat, perbuatan orang yang menyadari bahwa dirinya adalah khalifah Allah di muka bumi ini, maka itu tidak akan terjadi. Jadi intinya itu adalah perbuatan orang yang zalim atau perbuatan orang yang jahil atau perbuatan orang yang bersifat zalim dan orang yang bersifat jahil. Tujuan ini semua kalau dibaca di ayat ini, di penutup surat Al-Ahzab ini surah Al-Ahzab ayat 72, ayat 73-nya berbunyi, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Tujuan dari semua ini ketika terjadi ujian kehidupan sedemikian rupa, sampai ada yang kalah mengalahkan, sampai ada yang sakit, sampai ada yang luka, sampai ada yang menderita, sampai yang ada yang dalam ujian musibah ini meninggal dunia, banyak korban. Kata Allah adalah itu semua liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat, untuk mengazab orang munafik laki atau perempuan, ya, untuk mengazab orang musyrik laki atau perempuan. Allahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah menerima taubatnya orang mukmin dan mukminat, mukmin laki atau perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah Allah jadikan ujian dalam kehidupan ini termasuk ujian yang sampai kepada tingkat musibah yang dialami seperti yang dialami saudara kita ini di Sumatera ini. Itu tujuannya adalah Allah hendak menilai siapa yang terbaik di antara mereka, siapa yang adalah musyrik, yang munafik, dan siapa yang mukmin. Intinya begitu. Dan kalau terjadi pada saat bersamaan di tempat yang sama, ada orang yang kita anggap dan kita nilai baik, tapi kena musibah itu, maka seperti yang terjadi di zaman waktu tentara bergajah mati, ya, dihukum Allah seperti itu dikatakan oleh Nabi, innama yub'atsuna ala niyyatihim. Sesungguhnya mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niatnya ada di tempat itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kita menilai ada kan tokoh itu di situ, kok kena musibah juga dan kemudian dia mati. Ya, malah kita boleh merenung bilang, kok kejadiannya malah di negeri-negeri yang atau di kota-kota yang banyak orang Islamnya, Sumatera Barat, Aceh misalnya.
Sumatera Utara pun kenanya kan sini, Mandailing, Natal, yang kena yang daerah-daerah banyak muslimnya juga, Tapanuli Selatan, Tengah. Kalau Tapanuli Utara mungkin banyak yang non muslimnya. Nah itu hadis Nabi ini berlaku. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan apa niatnya ada di situ. Kalau niatnya seseorang di situ, seorang suami sedang bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, maka dia akan mati syahid. Seorang ibu niatnya dia ketika itu adalah mengurus keluarganya, dia juga mati syahid. Bukan ya, orang yang mati syahid dalam musibah itu bukan saja orang yang didapati meninggal dunia dalam keadaan sujud misalnya. Kan kayak kita lihat ada ibu-ibu yang meninggal ternyata digali sendiri oleh anaknya pakai bulldozer sendiri dalam keadaan sujud. Itu baik, itu betul. Insya Allah beliau mati syahid. Tapi tidak hanya beliau, siapapun walaupun matinya mati biasa tergolong mati syahid. Kalau niatnya ada di situ adalah niatnya baik. Tapi kalau niatnya adalah lain-lain, ada orang bertamu, ada orang datang ke daerah itu maksudnya berbuat maksiat, dia mengelola tempat maksiat misalnya, maka itu keadaannya juga lain. Jadi hanya saja biasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ada orang yang mengalami musibah seperti itu, Allah ganti biasanya kepada keluarganya, anaknya, keturunannya, hal-hal yang berikutnya menjadi lebih baik buat mereka. Inilah barangkali para jemaah sekalian yang coba saya angkat ya, untuk ya kita dengan kacamata keterangan Al-Quran melihat mestinya kita manusia inilah pengelolanya. Ibaratnya tadi saya analogikan kita sebagai seorang suami, manusialah yang dikasih Allah senjata ya. Nah, tinggal bagaimana menggunakan ini. Kalau digunakan sebaik-baiknya, dia malah bisa melindungi keluarganya, mensejahterakan keluarganya, menafkahi keluarganya dengan baik sehingga tumbuh kembang keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang sejahtera misalnya. Tapi kalau tidak, bisa terjadi suami itu ya, berbuat zalim atau karena nggak ada ilmunya berbuat jahil, maka yang terjadi adalah kerusakan.